selamat datang kembali di kanal yang membahas kebijakan-kebijakan yang menguji kesabaran akal sehat kita. Hari ini, kita tidak bicara tentang negara tertentu. Kita bicara tentang hukum alam politik yang berlaku di mana saja. Kali ini giliran sektor energi yang mendapat sentuhan inovasi ajaib dari para penguasa. Mereka punya ide cemerlang, mengganti bensin dengan cairan yang membuat kita mabuk. Bukan untuk diminum, tapi untuk dimasukkan ke tangki kendaraan Anda. Namanya etanol. Atau dalam kemasan yang lebih marketing, bioetanol. Ini adalah solusi paling epicentrum kemunafikan yang pernah ada. Dikemas sebagai langkah maju untuk planet ini dan kemandirian energi. Padahal, di belakang panggung, ini adalah proyek bisnis baru yang wangi bagi segelintir konglomerat yang baru sadar bahwa mereka punya kebun tebu yang sangat luas. Mari kita kupas tuntas tragedi komedi bioetanol ini. Setiap kebijakan yang membuat kita pusing selalu punya 3 alasan heroik yang wajib kita santap mentah-mentah. Selamatkan planet. Mereka bilang etanol itu lebih bersih, mengurangi emisi karbon. Benarkah? Tentu saja, mereka lupa menghitung polusi dari pabrik pengolahannya, atau traktor yang membajak tanah untuk tebu, atau deforestasi yang mungkin terjadi demi ladang singkong. Tapi hey, jangan merusak narasi pahlawan lingkungan ini. Yang penting, dikenal potnya keluar asap yang sedikit lebih tidak berbau dosa. Kemandirian abadi. Kita harus berhenti impor, seru mereka lantang. Kita harus pakai produk lokal. Brilian! Jadi kita sekarang beralih dari ketergantungan pada kilang minyak asing menjadi ketergantungan total pada siklus panen tebu domestik. Selamat! Kita hanya mengganti tuan kita dari syekh minyak menjadi raja tebu lokal. Kesejahteraan petani, The Cinderella Story. Ini favorit saya. Katanya petani akan sejahtera. Permintaan tebu naik. Tentu mereka akan sejahtera. Sejahtera dengan upah minimum sambil target produksi ditingkatkan secara gila-gilaan karena bensin kita haus tebu. Jangan khawatir, nanti ada foto selfie pejabat dengan petani yang senyumnya dipaksakan di media sosial. Oke, lupakan politik. Mari kita bicara tentang korban sesungguhnya, mesin kendaraan Anda. Etanol itu ibarat pacar baru yang beracun bagi mesin lama. Penyedot air. Etanol sangat suka menyerap air dari udara. Jika ada air di tangki Anda, etanol akan dengan senang hati mengikatnya dan mengirimkannya langsung ke mesin Anda. Hasilnya, karatan. Selamat datang di klub penggemar karat. Pengikis karet. Etanol adalah pembersih yang sangat agresif. Selang karet, gasket, atau komponen non-logam lainnya di mesin Anda, etanol melihatnya sebagai sarapan lezat. Anda akan sering bertemu mekanik. Ini juga solusi ekonomi loh, menghidupkan industri bengkel. Boros. Etanol mengandung energi yang lebih rendah daripada bensin murni. Artinya, untuk menempuh jarak yang sama, Anda butuh lebih banyak etanol. Jadi, Anda lebih sering ke SPBU, yang artinya pemerintah senang karena pajak jalan terus dan dompet Anda lebih cepat kosong. Sebuah siklus ekonomi yang sempurna bagi mereka. Setiap kali ada ide baru di negeri kita, selalu ada kalimat, lihat negara X, mereka berhasil. Ambil contoh Brazil. Ya, mereka sukses dengan etanol. Tapi mereka sudah memulainya puluhan tahun lalu. Semua mobil mereka sudah dirancang khusus untuk BBM campur alkohol dan infrastruktur mereka matang. Di sini, kita melakukan metode tabrak lari. Kebijakan dikeluarkan, masyarakat disuruh beradaptasi, dan kalau ada masalah, itu salah rakyat yang tidak mau inovatif. Ini bukan tentang inovasi, ini tentang ketergesaan. Ini bukan tentang solusi jangka panjang, ini tentang proyek jangka pendek dengan deadline yang sudah ditentukan. Dan di akhir proyek, yang menang selalu yang sudah kaya, yang kalah selalu kita. Jadi, mari kita nikmati eksperimen ini. Setiap kali Anda mengisi BBM etanol, anggap saja Anda sedang minum koktail mewah yang dibayar dari pajak Anda.
dan diminum oleh mesin mobil Anda. Apakah kita benar-benar mandiri energi? Apakah kita benar-benar menyelamatkan lingkungan? Saya tidak tahu. Tapi setidaknya kita punya cerita lucu untuk diceritakan di bengkel nanti. Berikan komentar di bawah. Apa yang akan Anda lakukan ketika mobil Anda mulai mabuk? Dan apa komoditas lokal berikutnya yang akan mereka campurkan ke dalam kebutuhan pokok kita? Like, share, dan subscribe untuk analisis sinis kebijakan publik yang membuat kita semua ingin pindah planet. Sampai jumpa. Saya mau beli stok bensin lama buat cadangan. Bye!